Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang materi pewarisan sifat bagian yang pertama. Kita akan membahas tentang monohibrid dan juga dihibrid. Materi ini tentunya kalian juga dulu lagi SMP, lagi MTS pernah pelajari, tapi nanti di tingkat aliyah ini akan dikembangkan lagi, akan ditambah lagi materi-materi tentang pewarisan sifat ini dengan pengembangan-pengembangannya. Oleh karena itu, mengingatkan kembali tentang dasar-dasar pada pewarisan sifat. Nah, ini harus paham istilah-istilahnya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut dengan istilah genetika. Genetika itu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita awali pembelajaran biologi pada kesempatan kali ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat bagian yang pertama. Kita awali dengan istilah-istilah dalam pewarisan sifat yang kalian harus pahami. Yang pertama, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut dengan istilah genetika. Istilah-istilah dalam pewarisan sifat ada parental atau disingkat P, artinya induk atau orang tua, filial F keturunan, dominan sifat yang menang. Dominan sifat yang menang ini biasanya dicontohkan dengan dituliskan dengan huruf kapital. Contoh, M besar, B besar, K besar, K besar. Ini kalau hurufnya besar semua, kapital semua berarti dominan, menang. Resesif, nih lawannya itu resesif, sifat yang kalah. M kecil, B kecil, biasanya ditandai dengan huruf yang kecil atau tidak kapital. Sehingga ada di keadaan dominan yang resesif, jika gabung misalkan M besar dengan M kecil, maka yang menang dominan. Maksudnya di situ. Menang jika gabung dengan resesif. Genotip sifat yang tidak tampak. Contoh, M besar, M kecil. Maksudnya gini. Jika kita melihat bunga, warnanya merah. Kita hanya bisa melihat warna merah, tapi kita tidak bisa melihat gen yang menyebabkan warna merah itu. Nah, gen yang menyebabkan warna merah itu kan tidak tampak sifatnya, maka disebut genotip. Kebetulan kalau di sini merah itu M besar, mau diganti hurufnya jadi A besar juga tidak masalah. Jadi genotip itu kalau dalam hal ini lambangnya lah, biar gampang ya. M besar, genotip, M kecil. Ini namanya genotip. Kalau fenotip sifat yang tampak, yang kelihatan ketika kita melihat bunga, warnanya merah, oh itu fenotipnya. Merah disilangkan dengan putih misalnya. Merah itu fenotip, putih fenotip. Bulat kuning itu fenotip. Tapi lambang merahnya M besar itu genotip. Putih M kecil, M kecilnya genotip, putihnya fenotip. Homozigot, pasangan yang alelnya sama. Pokoknya kata kuncinya sama. Nih. Jadi kalau genotip yang hurufnya sama, besar semua atau kecil semua, itu namanya homozigot. Kalau besar semua namanya homozigot dominan, kalau kecil semua namanya homozigot resesif. Ini homozigot dominan, ini homozigot resesif. Heterozigot, nah kalau heterozigot, ada satu aja yang beda namanya heterozigot. M besar, M kecil, ini heterozigot. B besar, B kecil, K besar, K kecil, heterozigot. A besar, A kecil, B besar, B kecil, heterozigot karena ada A-nya yang kecil. Pokoknya walaupun banyak hurufnya itu genotip, ada satu aja yang hurufnya beda, itu namanya heterozigot. Monohibrid bersilangan dengan satu sifat beda. Merah bersilangan dengan putih. Ini satu sifat beda ya. Merah dengan putih. Bulat dengan keriput misalkan. Tinggi dengan pendek dan seterusnya. Itu monohibrid. Hibrid bersilangan dengan dua sifat beda. Contohnya bulat kuning. Ini dua yang beda nih. Bulat dan kuning disilangan dengan keriput putih. Atau bunga tinggi warna merah. Nah, pohon tinggi bunganya merah disilangkan dengan pohon yang pendek bunga putih. Nah, itu kan dihibrid, dua sifat beda. Intermediate dominan tak penuh, contohnya merah disilangkan dengan putih. Anaknya merah muda. Maksudnya nggak merah, nggak putih. Jadi nggak ada yang dominan nih. Nggak ada yang dominan, nggak ada yang resesif nih. Dua-duanya mempengaruhi. Merah muda atau pink.
Alel, gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian. Contoh genotipnya B besar B kecil, berarti B besar alelnya adalah B kecil. Makanya tadi pasangan alel yang sama. Dan ini M besar, alelnya M besar. Ini alel berbeda, M besar, M kecil. Oke, lanjut. Hukum Mendel. Hukum Mendel, Mendel melakukan percobaan dengan menggunakan kacang kapri atau Pisum sativum. Ya, kurang lebih gambar kacang kapri ini yang seperti ini. Ini harus paham nih alasan Mendel menggunakan kacang kapri. Ini sering ditanyain juga di soal. Memiliki warna yang mencolok, bisa melakukan penyerbukan sendiri, umurnya pendek, keturunannya banyak, mudah disilangkan. Ini alasan Mendel menggunakan kacang kapri. Warnanya mencolok, lebih cerah, melakukan penyerbukan sendiri, karena dalam satu bunga ada putik dan benang sari. Umurnya pendek, sehingga kalau mau melakukan penelitian, tidak perlu menunggu lama. Keturunannya banyak, anaknya juga banyak untuk dia untuk melakukan penelitian, lebih mudah dan mudah disilangkan. Hukum satu Mendel atau dikenal dengan istilah hukum segresi bebas. Berbunyi pada pembentukan gamet, gen-gen yang berpasangan akan dipisahkan secara bebas. Kata kuncinya dipisahkannya. Persilangan monohibrid. Nah, monohibrid ada yang dominan, ada yang intermediate yang tadi ya. Contoh persilangan monohibrid yang dominan. Bunga Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 nih ya. Bunga Mirabilis jalapa berwarna merah disilangkan dengan bunga putih M besar disilangkan dengan M kecil. Merah dominan terhadap putih. Nih jelas ini merah dominan terhadap putih. Berarti jika ada M besar sama M kecil dia menang nih. Keturunan M1 semuanya berwarna merah. M besar M kecil. Jika F1 disilangkan sesamanya, bagaimana perbandingan genotip dan fenotip F2-nya? Ini parentalnya merah. Ini putih. Kemudian genotipnya M besar, M kecil, M kecil. Gametnya. Nah, kalau hurufnya sama ambil satu nih. M besar, M kecil ambil satu, M kecil. F1, keturunan pertama disilangin nih. M besar sama M kecil disatuin. Jadi M besar, M kecil. Warnanya apa? Merah. Karena M besar dominan terhadap yang M kecil, putih. Bagaimana keturunan F2-nya? F1 disilangkan sesamanya. Berarti F1 disilangkan dengan F1. F1 kan ini, M besar, M kecil. M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Nah, yang disilangkan itu ingat, yang disilangkan bukan genotipnya, tapi gametnya. Gametnya itu dipisah-pisahin dulu hurufnya. Ini beda nih, maka gametnya ada dua, M besar, M kecil. Ini juga beda, gametnya ada dua, M besar, M kecil. Nah, gametnya ini yang disilangin. M besar ini masuk ke sini, M kecil ini masuk ke sini. M besar ini masuk ke sini, M kecil ini masuk ke sini. Baru silangkan. M besar yang M besar ini, M besar yang M kecil ini. Yang besar dulu tulisnya ya. M besar, M kecil, M besar, tetap M besar dulu yang ditulis. Ini M kecil, M kecil. Ini M besar ada. Nah, perbandingan genotipnya ingat, perbandingan genotip itu lambangnya. Kalau fenotip itu warnanya yang kelihatannya. Lambangnya nih, M besar, ada berapa? 1. Ada M besar, M kecil, berapa nih? 2. M kecil, 1. Jadi perbandingan genotipnya 1 banding 2 banding 1. Sedangkan perbandingan fenotip itu yang tampak. Oh, ada warna apa nih sini? Merah. Ini merah, ini merah. Merahnya ada berapa? 3. Putihnya 1. Berarti perbandingan fenotipnya merah banding putih. 3 banding 1. Nah, ini sama ini juga nih warna ungu. Ini bukan Mirabilis jalapa ya. Ini warna ungu, nih jantan, ini betina. Ini B besar, B kecil. Ini F1 nih silangan samanya nih. B besar, B kecil. Ini B besar ungu, satu putih. Yang kedua contoh yang intermediate. Intermediate itu dominan terpenuh. Bunga Mirabilis jalapa warna merah disilangkan dengan bunga putih, menghasilkan keturunan pertama berwarna merah muda. Nah, ini merahnya merah muda nih, atau bersifat intermediate. Ada petunjuknya, intermediate. Jika F1 disilangkan dengan samanya, bagaimana perbandingan genotip dan fenotip F2-nya? Ini sama, F1-nya M besar, M kecil, M besar, M kecil. Bedanya, M besar, M kecil di sini nggak merah, karena intermediate, dua-duanya ngaruh, maka warnanya pink atau merah muda. Gametnya, ini M besar, M kecil, ini juga sama, M besar, M kecil. Masukin ke sini. M besar, M kecil, M besar, M kecil. Beda cara bacanya. Nah, M besar itu merah. Kalau tadi karena dominan M besar, M kecil merah, kalau sekarang karena intermediate, M besar, M kecilnya pink. M kecil, putih. Sehingga perbandingan genotipnya, M besar, M besar 1, M besar, M kecil 2, M kecil, 1. Fenotipnya, ada 3 nih, merah, pink, atau merah muda, sama putih.
Berarti merah, merah muda, putih, 1, 2, 1. Itu perbandingan. Jadi genotip itu lambangnya, kalau fenotip itu warna yang kelihatannya. Biar gampang. Selanjutnya cara membuat gamet. Nah, dalam materi persilangan ini, kata kuncinya adalah kalian harus bisa membuat gamet. Jika tidak bisa membuat gamet, maka kalian tidak bisa menyilangkan. Karena yang disilangkan itu bukan genotipnya, tapi gametnya. Yang terpisah-pisahnya hurufnya. Nih, contoh. Rumusnya ingat 2 pangkat N. N itu jumlah sifat beda. Ingat, N jumlah sifat beda. A besar, A besar. Ini beda. Ini sama nih. Gak ada yang beda. Maka yang N-nya itu 0. Kenapa? Karena gak ada yang beda. 2 pangkat 0, 1. Maka gamet untuk A besar adalah A besar. Makanya kenapa tadi kata saya, M besar karena sama ambil satu huruf M. Nah, ini kuncinya di sini. A besar, satu doang gametnya, A. A besar, A kecil. Ini beda nih, bedanya 1. 2 pangkat 1, masukin ke rumus. 2 pangkat 1, 2. Nah, karena ini beda, ambil dua-duanya. A besar gametnya sama A kecil. Nah, kalau ini A besar, B besar, B kecil. Ini A besar-besarnya sama, B besar, B kecilnya beda. Bedanya hanya 1. Masukin ke rumus. 2 pangkat 1, 2. Nah, silangin satu-satu, pasangin. A besar sama B besar, A besar sama B kecil. 2 nih gametnya. Kemudian A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini beda, ini beda. N-nya 2, 2 pangkat 2, 4. Gametnya itu ini. Pasangin satu-satu. A besar, B besar. Kemudian A besar, B kecil. A kecil, B besar. A kecil, B kecil. Pasangin dengan huruf yang berbeda. Hati-hati ini. Bukan A besar, bukan. B besar, bukan. Tapi A besar, B besar. A besar, B kecil. A kecil, B besar. A kecil, B kecil. Nah, terakhir contoh nih. Ini sama, ini beda, ini beda, ini beda. Bedanya berapa? Ada 3. 2 pangkat 3, 8. Berarti di sini akan ada 4 gamet yang berbeda jika dipasang-pasangkan. B besar, K besar, L besar, M besar. B besar, K besar, L besar, M kecil, dan seterusnya. Akan ada 8 gamet yang berbeda. Ini rumus cara membuat gamet. Hukum 2 Mendel atau disebut hukum asortasi. Kalau tadi memisah, kalau ini mengelompok. Pada pembentukan gamet, gen-gen mengelompok secara bebas. Nah, di hibrid masuk ke contoh dari hukum Mendel 2. Contoh 1. Kacang kapri biji bulat warna kuning, B besar, K besar disilangkan dengan biji keriput warna hijau. B kecil, K kecil. Bulat dominan terhadap keriput, kuning dominan terhadap hijau. Artinya kalau ada B besar menang nih. Kalau ada K besar menang. Semua keturunan pertamanya adalah bulat kuning. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kenapa bulat kuning? Karena B-nya dominan. Kenapa kuning? Karena K besar, K-nya dominan. Kuningnya dominan. Jika ada B kecil tuh keriput, K kecil hijau. Jika F1 disilangkan dengan samanya, bagaimana rasio perbandingan fenotip F2-nya? Ini parentalnya bulat kuning, keriput hijau. Genotipnya B besar, K besar. Ini mindahin dari soal. B kecil, K kecil. Gametnya ingat, ini hurufnya sama. Ambil satu huruf, sama ambil satu huruf. Ambil satu huruf, digabung. Yang hurufnya sama disatuin. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Bulat kuning. Kenapa bulat kuning? Petunjuknya di sini. Nih. Bulat dominan terhadap keriput, kuning dominan terhadap hijau. Bagaimana perbandingan F2-nya, P2-nya? Nah, F1 disilangkan dengan F1 samanya. Genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini. Gametnya. Nah, ini kan beda. Ini beda. 2 pangkat 2, 4. Gametnya ini ada 4. 4 kali 4, 16. Anaknya itu udah pasti 16. Ini dipisahin satu-satu. B besar, K besar, B besar, K kecil. B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, seperti yang tadi membuat gamet di rumus pembuatan gamet. Nah, yang disilangkan itu gametnya. Jadi yang 4 ini, gamet yang 4 ini sama yang 4 ini dimasukin ke kotak. Nah, berarti kamu bikin kotak ke atas, ke kolom 4, samping juga 4 nih. B besar, nah ini juga ke sini sama. B besar, K besar, B besar, K kecil. B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Yang kamu harus ingat cara bacanya. Selama ada B besar, K besar, berarti bulat kuning. Sebenarnya sih cara gampang, sini bulat kuning. Kamu boleh tulisin dulu B besar, K besar, K besar.
Dan seterusnya, kamu pasang-pasangin. Cara bacanya selama ada B besar sama K besar pasti bulat kuning. Ini kenapa bulat hijau? Karena K-nya kecil. Bulat hijau. Ini kenapa bulat hijau? K-nya kecil. Ini kenapa bulat keriput kuning? Karena B-nya kecil tapi K-nya besar. Ini keriput kuning, B-nya kecil tapi K-nya ada satu yang besar. Nah, pokoknya selama ada B besar, K besar, maka bulat kuning. Bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Maka jika dihitung perbandingan fenotipnya, berarti ini perbandingan fenotip itu lihat yang hurufnya ya. Bulat kuning ada berapa? 9, bulat hijau 3, keriput kuning 3, keriput hijau 1. Maka perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke. Cara cepat jika genotip induk yang disilangkan sama, bisa menggunakan diagram Garpu. Maksudnya apa nih? Nah, dari yang tadi F2, itu kan B besar B kecil, K besar K kecil. Disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Ini dengan ini sama. Nah, kalau sama begini, bisa menggunakan diagram Garpu biar cepat. Gamet. Ini sama nih, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Kalau diagram Garpu, nah ini, B besar B kecil, K besar K kecil, B-nya tulis di sini. B besar, B kecil tulis di bawah. K besar masukin ke sini, K kecil masukin di sini. Ini juga sama, K besar, K kecil. Ingat, yang dominan kasih nilai 3, ini rumusnya. Yang dominan kasih nilai 3, yang resesif, yang kecil kasih nilai 1. Dominan 3, resesif 1. Dominan 3, resesif 1. B besar, K besar. Kalau digabung ada B besar, K besar. Ini bulat kuning. B besarnya bisa B besar, B besar, K besar, K besar, atau bisa B besar, B kecil, K besar, K kecil, bisa B besar, B besar, K besar, K kecil. Pokoknya ini bulat kuning. Ada berapa? 3 kali 3, 9. B besar, K kecil. B besar, K kecil. Ini bisa B besar, B besar, K kecil, K kecil, atau bisa B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Bulat hijau. 3 kali 1, berapa? 3. B kecil, K besar. Boleh dua-duanya, boleh salah satunya. B-nya kecil, K-nya besar, keriput kuning. 1 kali 3, 3. Bulat B besar, B kecil, K kecil. Ini nggak usah ada strip seharusnya nih. B kecil, K kecil, keriput hijau. 1 kali 1, 1. Nah, jadi perbandingannya sama. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Boleh pakai kotak yang tadi, boleh pakai cara seperti ini. Nanti kita belajar di apa namanya? Di simpang semu hukum Mendel kita akan menggunakan ini biar lebih cepat dapatnya. Karena caranya sama. Contoh yang kedua. Kacang kapri berbiji bulat warna kuning heterozigot, B besar B kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan biji bulat warna hijau, B kecil, B besar B kecil, K kecil, K kecil. Ini beda nih, nggak bisa pakai diagram Garpu nih. B besar B kecil, K besar K kecil, sama B besar B kecil, K kecil, K kecil. Tentukan perbandingan fenotip keturunannya. Biji bulat kuning, bulat hijau, B besar B kecil, K besar K kecil. Yang ini B besar B kecil, K kecil, K kecil. Ini beda, nggak bisa pakai diagram Garpu, maka harus pakai kotak seperti ini. Ini beda. Gametnya ada berapa? 4. Yang tadi. Ini beda, ini sama. Berarti beda cuma 1. 2 pangkat 1, 2. Gametnya cuma ada 2. B besar K kecil sama B kecil K kecil. Berarti anaknya ada berapa? 4 kali 2. Berapa? 8. Ini cara mudah juga untuk menebak jawaban ya. Karena ketika ada soal seperti ini, bisa aja jawabannya itu 9331, 15 banding 1 misalkan. Atau 2 banding 2. Padahal anaknya harus berapa nih? 4 kali 2 harus 8. Berarti pilihan jawaban itu bisa 6 banding 2, bisa 4 banding 4, bisa 2 banding 6, atau seperti ini 3 banding 3, 1 banding 1. Pokoknya jumlahnya harus 8. Nah, jadi kalau nanti ketemu soal seperti ini, kamu ketahuan gametnya, ada pilihannya yang bukan jumlahnya itu udah pasti salah tuh. Itu untuk mempersempit jawaban biar lebih mudah. Kemana? Coba lihat. Yang ini yang 4 masukin ke sini. Yang 2 ini masukin ke samping. Perhatikan. Nah, ini baru B besar, kamu tinggal baca digabungin. Bulat kuning. Selama ada B besar, K besar, bulat kuning. B besar, kakaknya kecil, bulat hijau. B-nya ada yang besar, K-nya besar, bulat kuning, dan seterusnya. Sehingga didapat, bulat kuning ada berapa? 3. Bulat hijau ada berapa? 3. Keriput kuning 1, keriput hijau 1. Jadi perbandingannya 3 banding 3 banding 1 banding 1. Catatan. Soal seperti ini bisa dipakai untuk mengecoh biasanya. Ingat nih, dipakai untuk ngecoh. Contoh, soalnya ini.
Sampai di sini. Cuman pertanyaannya, maka perbandingan bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau secara berurutan. Nah, kata kuncinya itu, secara berurutan adalah. Nanti di pilihan jawaban itu udah pasti ada 3311, ada 3131, ada 1331, ada 3113. Berarti kamu ingat urutannya. Kalau nggak lihat soal, kamu ngerjainnya udah bener nih. Tapi ketemunya misalkan 3131. Di pilihan jawaban pasti ada. Kamu langsung pilih itu. Padahal urutan yang diminta misalkan bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Ini bisa diacak. Nah, jadi sesuaikan dengan urutannya. Itu angkanya. Itu harus kehati-hatian ya. Itu biasanya pengecohnya di soal, bukan di jawaban. Contoh yang ketiga. Kacang kapri biji bulat warna hijau. Ini silangkan dengan biji keriput warna kuning. B besar, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Tentukan perbandingan fenotip keturunan F2-nya. Jadi kalau tidak, tentukan perbandingan fenotip keturunannya. Jadi kalau tidak ditentukan F1 sama F2, langsung aja cuma satu doang gitu ya. Ya, tentukan perbandingan fenotip keturunannya. Parentalnya bulat hijau. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Keriput kuning. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Ini beda nggak bisa pakai diagram Garpu. Ini gametnya berapa? 2. Kenapa? Karena ini beda. Ini sama. B besar K kecil, B kecil K kecil. B kecil K besar, B kecil K kecil. Ini 2, ini 2. Maka anaknya ada berapa? Ada 4. Ketika ada soal seperti ini, yang gametnya ini 2, ini 2, jika di pilihan jawaban itu kalau pilihan ganda ada 9:3, 3, 1, udah pasti jawaban salah. 3:3, 1:1 udah pasti jawaban salah. 6:2 udah pasti jawaban salah. Kenapa? Karena jawabannya hanya 4 anaknya. Bisa 2:2, bisa 3:1, atau banding 1:1 seperti di sini. Nah, ini masukin ke sini. Yang ini masukin ke samping. Tinggal disilangkan. Selama ada B besar bulat, selama ada K besar kuning. Kalau K-nya kecil dua-duanya, nih hijau. B-nya kecil dua-duanya, keriput. Maka didapat bulat kuning berapa? 1. Bulat hijau berapa? 1. Keriput kuning berapa? 1. Keriput hijau 1. Sehingga perbandingannya adalah 1:1:1:1. Oke, sebelum ditutup ada kuis dulu yang harus kalian isi. Kalian kerjakan di kertas, kemudian hasilnya dipoto, fotonya harus jelas, tulisannya jelas ya. Diupload ke e-learning, tugas di KI 3. Ini soal-soalnya silahkan tinggal dibaca. Nanti kalau tidak ngerti bisa kita diskusi di e-learning atau bisa chat via WA. Demikian kita tutup dengan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kalian juga paham. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.